Para siswa kelas 9, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar bab terakhir semester 1 kelas 9, yaitu tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada listrik dinamis, perhatikan rangkaian pada papan rangkaian berikut ini. Di sini ada baterai sebagai sumber arus listriknya, kemudian dihubungkan ke lampu, kemudian disambungkan juga ke saklar, dan diberikan jembatan sebagai pengganti kabelnya. Seperti ini. Jika saklar di sini ada 0 dan 1, ya, ada tertulis 1, kemudian 0. Kalau kita on, maka perhatikan apa yang terjadi pada lampunya. Lampu menyala, ya. Perhatikan lampu di sini menyala. Nah, ini adalah rangkaian tertutup, di mana arus listrik mengalir dari sumber arus menuju ke lampu. Kalau saklarnya dibuka, maka arus terputus. Ini disebut rangkaian terbuka. Perhatikan cara membuat rangkaian pada papan rangkaian ini. Pertama kita pasang baterainya, kemudian dihubungkan dengan jembatan. Ya, di sini hubungkan dengan jembatan. Kemudian lampunya dipasang. Di sini bisa saklarnya. Nah, ini sudah selesai rangkaiannya dengan rangkaian satu baterai. Kita coba jika dinyalakan. Ya, lampunya menyala. Jika saklarnya di on, ya, diarahkan ke nomor 1, maka lampunya menyala. Ini rangkaiannya rangkaian tertutup yang bisa mengalirkan arus listrik. Indikatornya adalah lampu menyala. Jika saklarnya di off, meskipun ini tidak ada yang terputus seolah-olah, ya, tapi rangkaian ini adalah rangkaian terbuka karena lampu tidak menyala dan di dalam saklar ini terputus rangkaiannya, ya. Nah, baik, ini membuat rangkaian menggunakan baterai. Jika baterainya ditambahi menjadi 2 di seri, ya, di sini dilepas 1, ditambahi. Apa yang terjadi pada nyala lampu kira-kira? Nyala lampunya bagaimana kira-kira? Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nyala lampunya menjadi semakin terang. Ya, kalau 1 baterai pasti lebih terang 2 baterai di seri. Rangkaian seperti ini baterainya di seri. Ya, tidak ada cabang di sini, maka rangkaian ini rangkaian seri semuanya. Untuk sumber arus listrik dari buah-buahan, misalnya mangga, kita menggunakan lempengan tembaga dan lempengan seng. Perhatikan ini tembaga atau CU, kita tancapkan ke sini, ke buah-buahannya, dan ZN atau seng, ini kita tancapkan juga sebagai kutub negatif. Jadi yang tembaga itu sebagai kutub positif, sedangkan seng itu sebagai kutub negatifnya. Kemudian baru kita hubungkan ke ampermeter. Ampermeter kita tidak menggunakan lampu karena arus listrik yang dihasilkan bisa jadi sangat kecil sehingga tidak mampu menyalakan lampu. Kita menggunakan alat ukur listrik, arus listrik, yaitu ampermeter.
Ya. Kita hubungkan. Yang merah ini kutub positifnya. Ya. Perhatikan ampermeter ini di sini kutub positifnya. Kita pilih yang paling kecil ya supaya bisa terdeteksi, sedangkan yang hitam ini kutub negatifnya. Kita hubungkan kutub positif ya ke tembaga ini. Kemudian kutub negatifnya kita pakai jepit buaya ya untuk jepit. Kita hubungkan ke sen. Perhatikan jarum ampermeter. Jika bergerak maka atau menunjukkan angka, maka ada arus listrik yang dihasilkan. Saya tempelkan, perhatikan. Ada arus listrik yang dihasilkan. Dari percobaan buah mangga ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa sumber arus listrik itu juga bisa berasal dari buah-buahan. Untuk arus listrik, jika kita memiliki rangkaian tertutup seperti ini adalah baterai ya atau sumber arus searah. Kemudian ini saklarnya. Ini adalah hambatannya R. Kalau diberi lampu misalnya di sini lampu L, maka dalam rangkaian ini akan mengalir arus listrik. Jadi simbol baterai yang lebih panjang itu kutub positifnya, sedangkan yang lebih pendek itu kutub negatifnya. Pada rangkaian ini akan mengalir arus listrik I. Besarnya arus listrik I itu sama dengan besar muatan listrik I dibagi waktunya yang mengalir tiap waktu. Banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap waktu itu adalah besar arus listrik. Jadi keterangannya I itu adalah arus listrik, Q itu muatan listrik yang mengalir ya, T itu waktu. Satuannya detik atau sekon, muatan itu kolom, sedangkan arus listrik itu ampere. Baik, untuk contoh soal arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah, ini kamu bisa lihat dari buku paket halaman 241 ya, nomor 3. Cara menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui 10 mA ini berarti arus listrik. I sama dengan 10 mA. Jangan lupa dijadikan ampere. 10 mA itu sama dengan 10 dibagi 1000 ya, atau 0,01 ampere. Kemudian selama 60 detik berarti itu waktunya T 60 detik atau 60 sekon ya, atau 60 sekon. Ditanya muatan yang berpindah berarti Q. Baik, kalau dijawab, kalau rumusnya I sama dengan Q per T, maka kalau mencari Q, rumus ini menjadi, kalau ini ditutup, ini I kali T. Berarti Q sama dengan I kali T sama dengan 0,01 ampere dikalikan 60 sekon sama dengan berapa? 0,6 ampere sekon. Ampere sekon itu sama saja dengan kolom, berarti 0,6 kolom. Bisa ya anak-anak ya? Baiklah, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.